Ayah tidak mau homsahnya. Di sebelah sana hebel dipasang, di sini juga dipasang hebel. Mau homsah? Nanti yang akan di keramik hanya kamar mandinya saja, mau homsah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Kawan-kawan, mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, Kang, kok Muhammad Holil tidak diajak? Nah, Muhammad Holil itu saat ini sedang bekerja, kawan-kawan. Ya, ada pekerjaan, jadi Holil tidak bisa ikut dengan kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya, Kang Asep dan Hendar itu akan berangkat ke rumahnya Mahomsah untuk memberikan sedikit bantuan di dapurnya Mahomsah. Ini juga didorong dari beberapa donatur yang DM ke saya. Kang, katanya Mahomsah tolong dibantu juga, kesian ya, sementara yang lain ada Kang Dadi, Holil dan Kang Hendar dibantu, dan satu-satunya Mahomsah di sini yang tidak dibantu, kesian juga katanya. Atas dorongan tersebut, saya akan membantu Mahomsah. Ya, namun dengan budget yang seadanya, kawan-kawan. Perlu diketahui, budget saya untuk membantu renovasi dan bedah rumah itu tinggal 3,5 juta, kawan-kawan. Nah, nanti kalau misalnya seandainya itu lebih, saya juga nggak tahu, kawan-kawan. Ya, jadi kita akan coba bantu dan kita akan lihat apakah kira-kira budget ini mencukupi atau tidak. Ya, nanti kita akan coba kalkulasi dan kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita gaskan, kawan-kawan, ke Mahomsah, bantuannya seperti apa, dan nanti kita akan temui juga Mahomsahnya. Kita akan bicarakan bersama Kang Asep dan juga Kang Hendar. Ya, siap, kita ke rumahnya Kang Mahomsah ya. Oke, kawan-kawan, kita langsung ke lokasi. Yuk. Ayah tidak Mahomsahnya. Sepertinya ada. Assalamualaikum. Mana ya Mahomsah? Alah, Mahomsah nuju naon? Nuju kieu. Sayang sekali, kawan-kawannya, udah kita ketahui bersama Kang Juned, anak Mahomsah. Mahomsah punya anak ada berapa? 2, 3, meninggal 1. Meninggal 1. Yang satu lagi di mana, Mahomsah? Di Bandung. Oh, di Bandung. Sarang saderekna. Oh, satu lagi di Bandung bersama saudaranya, dan satu lagi ke Kalimantan, Kang Juned ya. Saya masih kangen sama Kang Juned, malah Kang Juned udah pergi aja nih ya. Mahomsah begini. Mahomsah boleh sebelah sini sedikit? Ya, ada Kang Asep, boleh sebelah sini sedikit Kang Asep. Nah, Kang Hendar boleh di situ ya. Nah, Mahomsah, insya Allah ya, mungkin di sini saya mewakili donatur Petualangan Alam Desaku akan memberikan sedikit bantuan renovasi dapur Mahomsah. Yang kemarin katanya dapur saya nih udah bobrok, udah mau roboh. Saya sekarang akan bantu ya Mahomsah ya. Namun bantuan itu nanti mungkin akan saya yang memberikan desainnya ya. Jadi saya tidak bisa mengikuti keinginan Mahomsah. Misalnya Mahomsah, aduh harus ada kolam renang di sini. Nah, saya mohon maaf nggak bisa ya. Jadi bantuan itu kita yang akan mendesain Mahomsah ya. Dan sekarang boleh kita ke dapur Mahomsah ya. Udah dibuka belum dapurnya Mahomsah? Buka. Oh ya udah, mari kita ke sana Kang Asep untuk melihat kira-kira yang akan kita perbantukan itu apa ya, dan nanti desainnya seperti apa, mengingat kawan-kawan budget saya ini tinggal 3,5 juta. Ya, udah buka ya dapurnya ya, yuk. Assalamualaikum. Mahomsah boleh dinyalakan nggak lampunya biar agak terang sedikit ya. Ini agak gelap tuh. Nah ini Kang Asep. Jadi gini aja Kang Asep ya, untuk dapur Mahomsah ya. Ini
tar, Mahomsanya harus ada di sini deh. Nah, Mahomsa boleh ke sebelah sini, Mahomsa duduknya di sini. Boleh sebelah sana ya, biar Mahomsa jelas nih bantuan yang akan kita berikan. Nah, udah di situ nggak apa-apa Kang Asep sama Mahomsa. Mahomsa, jadi dalam bantuan renovasi dapur ini, kalau dinding-dindingnya kan ini masih boleh lah, masih bagus, Mahomsa ya. Dan juga untuk atap-atapnya ini saya lihat masih kokoh cukup baik ya. Jadi Mahomsa yang akan saya berikan adalah lantai. Jadi ini mau dilebat lah mencek bangsa orang, mau dipluring. Ya Mahomsa ya, mau dipluring tapi tidak di keramik Mahomsa ya. Pluring aja. Nah terus saya akan buatkan Mahomsa kamar mandi. Ya Mahomsa ya, kamar mandi. Nah itu kalau kamar mandi itu berarti harus ada sepiteng. Masih ada nggak tanah yang tersisa ini? Ada. Oh ada ya? Ada sedikit. Oh sedikit ada. Nanti kita akan cek ya, ada atau tidak tanahnya sisanya untuk sekedar sepiteng. Nah jadi Mahomsa kita akan ini semuanya. Nah, sekarang ini kan kawan-kawan lantainya Mahomsa lihat, mungkin bisa dilihat. Nah kan ini lantainya memang beralaskan tanah ya, tanah, dan nanti kita akan pluring. Nah, kita akan lebat ya. Dan juga Mahomsa nanti kita akan bikinkan mungkin di pojok sana itu kamar mandi Kang Asep. Tapi Kang Asep kamar mandinya kita tidak full seperti kamar mandi Kang Hendar, kamar mandi Muhammad Holil atau kamar mandi Kang Dadi. Karena ini mengingat budget. Jadi kamar mandinya itu mungkin yang penting Mahomsa ketutup aja. Jadi kalau misalnya tinggi daripada rumah ini, nah ya dari lantai ke atap ini misalnya tingginya sekitar 2,70 meter. Mungkin kalau kamar mandinya kita nggak akan sampai 2,70 meter, tapi tinggi kamar mandinya cukup mungkin 1,70 meter Kang. Ya, 170. Ya, 160. Nah, sekitar segitu ya. Sekitar segitu Kang, tidak full ke atas. Yang penting Mahomsa mandi itu ketutup semuanya. Mengapa demikian? Mengingat budget kita Kang, tinggal 3,5 juta. Ini juga nggak bakalan cukup Kang. Karena kan pasir saya sampai sini 1,5 juta. Betul. Nah, untuk pasir sendiri 1,5 juta. Belum harus beli kloset, beli hebel lagi, semen batu, biaya ongkos tukang, ya, beli pintu WC, beli ongkos ngegali sepiteng. Waduh, banyak sekali komponen. Yang jelas itu 3,5 juta nggak bakalan cukup. Inilah haula aja lah. Ya, lah haula aja. Jadi nanti Kang Asep untuk dapur Mahomsa ini, yang ininya nih nanti semua itu mungkin ditutup hebel Kang Asep nih, yang ini nih. Yang pinggir. Yang pinggir ini sekarang ini kan seperti ini kawan-kawan nih ya, pakai ini ditutupnya. Nah ini akan dihebel semuanya seputarannya untuk dapur ini. Ya ke sana termasuk Sini ya. Ya termasuk ke sebelah sini kawan-kawan. Nah ini nih ya. Nah itu kan, nah itu coba ditunjuk Kang Hendar yang itu. Yang ini. Nah yang itu juga kan itu pakai asbes. Nah itu nanti akan ditutup dengan menggunakan hebel. Ya terus dipluring Kang Asep. Nah hebelnya ini, Hebelnya mau diaci nggak? Hebel pinggirnya mau diaci nggak? iya itu hebelnya ya harus diaci lah jelas. Kalau tidak akan jelek nanti. Ya terus untuk kamar mandinya mungkin itu sebesar apa ya itu ya? Sepertinya kalau untuk Mahomsa Pak Haji, ukuran 3 meter persegi insya Allah cukup. Apa tuh? Jadi 150 kali 150. 1,5 kali 1,5. Ya. Ya udah itu juga ada toren ya di situ ya. Ya. Nanti kita taruh aja di luar. Emang bisa? Kan yang punya Kang Hendar juga di luar. Enggak ada tempatnya enggak masalahnya. Di belakang. Nanti kalau misalkan itu Paling tempatnya dia. mepet, di bawahnya Hmm. sepiteng. Nanti kan di atas sepiteng itu kan pakai cor-coran tuh. Jadi untuk toren bisa nanti disimpan di atas. Ya udah kalau gitu gini aja Kang Asep. Itu ada pintu keluar ke sana ya? Betul. Ada? Ya. Biasa ditutup. Ya udah gini aja Kang Asep, kalau menurut hemat saya Kang Asep, mendingan gini aja. Itu mendingan disekat dipotong ke sini aja Kang. Betul. Gitu aja udah. Ya, Kan jadi itu ketinggian 170 nanti itu kan tidak mungkin hanya pinggirnya saja Pak Haji, itu kan pasti semua
Iya, iya. Iya pasti semua. Kemudian kan di sini ada atap-atap, kemudian ada galeri yang sudah mulai terpasang. Ya. Jadi itu kemungkinan kalau dilihat itu semua pasti full ke atas. Ya, oke. Enggak, gini aja. Sekarang gini aja Kang Asep nih. Coba dari Kang Asep ujung sini Kang Asep ke Kang Hendar itu kira-kira berapa tuh? 1,5 meter. 1,5 lah. 150 cm. Saya rasa ini Kang Asep enggak luas luas dapur 2 meter lah ada ini Kang Asep. 2 meteran. Iya. 2 meter ini. Ada 2 meter malah. 2 meter, Pak. Iya, jadi luas dapur ini 2 meter. Udah gini aja Kang Asep. Kalau dibikin 1,5 kali 1,5, nanti akan ada space atau ada itu yang akan tersisa sia-sia. Iya, betul. Ya, jadi Kang Asep gini aja, udah dipotong aja Kang. Dari situ ke situ dipotong, diputer pakai apa namanya? Seperti rumahnya Kang Dadi aja. Gitu aja, bagian ujungnya kan dipotong. Nah, maksud saya jadi gini nih. Nah, ini nih ya. Iya. Ini wangi apa sih, Mam Sah? Wangi-wangi amat. Oh ye. Oh, yek. Nah, jadi gini Kang Asep. Dari sini Kang Asep, dari sini langsung aja ditembok ke sini set. Nah, ke sini disambung aja ke sini Kang Asep. Jangan ada istilah 1,5. Nanti kalau 1,5 ke sini, ini yang 1,5 meter buat apa? Baik. Ya. Udah gitu aja. Mam Sah, setuju tidak? Setuju. Ah, setuju aja dia mah. Ya, betul tidak Kang Asep? Nah, atau kalau mau dibikinkan 1,5, nanti ada space 1,5 meter buat apa gitu loh. Berarti kalau seperti itu 1 kali 2. Ke sana 1 meter. Terlalu mepet. 1 itu 1 meter ya. 1 meter kali 2 ya buat Oh ya, sendiri kan cukup lah ya karena 1 kali 2. Iya. 1 meter kali 2. Oh, cukup lah. Cukuplah 1 meter kali 2. Karena manjang berarti ya. Manjang, Ya udah. panjang. Ya udah. 1 meter kali 2, tapi 1 meternya itu Kang Asep bersih. Gini aja deh. Kesian juga kalau begitu terlalu mepet. Udah kasih aja 1 meter 30 atau 1 meter 40. Itu kasihan nanti ukuran keramiknya 1. Iya ya. Oh ya, itu nanti disesuaikan aja Kang. Baik. Dengan ukuran keramiknya juga supaya tidak motong, bagaimana caranya. Ya, karena kalau kita tadi 1,5 kali 1,5 ini ada 1,5 meter nih untuk apa yang terbuang. Malah sia-sia gitu loh. Mending udahlah yang 1,5 meter mending kita buatkan disatuin aja jadi kamar mandi gitu loh. Ya, jadi Kang Asep jelas ya. Nanti Kang Asep yang jelas itu ke sana ditembok Kang, Baik. ke sini ditembok, Baik. ke sini ditembok, ke sini ditembok. Ya. Ya Kang Asep ya. Sama lah kayak kamar mandinya Holly, kamar mandi Kang Hendar, kamar mandi Kang Dadi sama begitu. Cuma kalau punya mereka kan full ke atas. Untuk Mam Homsah ini mungkin Mam Homsah tingginya berapa? Oh, nggak tahu. Ya mungkin 160 kan? 160 Iya, udah 160 itu udah tinggi sebetulnya, udah ketutup lah kalau Mam Homsah mah. udah ketutup. Ya, 160 lah Kang. Tanah panto eta teh hayang di dia. Nggak bisa, Bu. Tahu bau tai domba. Kalau pintu saya nggak bisa. Di sini. Kalau pintu saya nggak bisa robah. Oh, di sini aja. Ya, kalau pintu mah karena kita biaya Mahomsah. Ya, dan jadi Mahomsah menginginkan pintu ini nih ya. Nah, pintu ini katanya ini dipindah dari sini ke sebelah sana tuh ke dekat Kang Hendar karena bau dombanya Kang Dadi. Gitu loh. Nah, tapi kawan saya biaya nih 3,5 juta ini saya keder Kang. Puyeng saya ngaturnya. Ini pun kawan-kawan akan sangat lebih biayanya. Ya, ini saya taksir ini biaya ini sekitar 6 juta. Yakin. Ya, untuk 1 engkel aja itu dananya 1,5 juta harganya. Mau sah? Nanti yang akan di keramik hanya kamar mandinya saja, Mahom saya. Kamar mandinya saja. Tapi kalau untuk dapur sebelah sininya tidak, Mahom saya. Jelas, Mahom sah? Nah, jadi Mahom sah yang saya perbantukan kepada Mahom sah adalah yang pertama, ini dilebat Mahom sah ya. Nu iya dilebat, jadi iya tuh aya dipiceunan dia kayak Mahom sahnya. Iya dipicen-picenan, terus Mahom sah ku abdi dipangadamelkeun kamar mandi. Sakitu hungkul Mahom sah anu ku abdi bade diperbantukeun ka Mahom sahnya. Sareng engke aya WC Mahom sahnya. Jadi Mahom sah teu kedah jauh-jauh ka WC. Nya gitunya. Sekarang ini kan kamar mandinya seperti begini kawan-kawan nih. Mungkin kawan-kawan mau tahu.
Nah, ini kawan-kawan kamar mandinya Mahomsah di situ ya. Jadi dia hanya ditutup dengan menggunakan plastik saja. Ya, entahlah airnya mengalir kemana, karena mungkin Mahomsah bingung juga gitu loh kawan-kawan ya. Terus ini yang sebelah sininya kawan-kawan. Nah ini nih, ini ditutup-tutup dengan asbes ya, sekedar-sekedarnya saja ini nih. Nah yang ini ya, ini tutup pakai asbes begini. Ini supaya ayam-ayam tidak masuk dari bawah, kolong bawah ke sini ke dapur. Ya, yaudah kita akan bantu Mahomsah ya. Jadi Mahomsah, itu aja yang saya bantukan kepada Mahomsah ya. Jadi saya tidak bisa mengikuti kemauan Mahomsah ya. Nah Kang Asep, jadi gini, anggap nih dapur nih ya, ini dapur. Jadi Kang Asep, langsung aja Kang Asep pasangan hebel dipasang, di sebelah sana hebel dipasang, di sini juga dipasang hebel, ya Kang Asep ya. Nah, lalu di sini langsung disekat pakai pasangan juga hebel. Nah, tinggal menentukan sekarang pintunya mau sebelah mana, mau sebelah sini atau sebelah sini pintu WC-nya, ya. Nah, jadi nanti untuk dinding biliknya tetap tidak dirubah. Dinding bilik ini tidak dirubah, ini tidak dirubah, ini juga tidak dirubah dinding biliknya, ya. Nah, terus juga bisa kita menghemat pasir dan semen batu. Jadi yang sebelah sana tidak diplester karena kan mepet ke dinding. Yang sebelah sini tidak diplester, sebelah sini tidak diplester. Jadi Pak Haji mohon maaf, itu ditempel saja di dinding. Udah ya. Hebel ditempel di dinding. Ya. Ketinggian segini. Ya. Kira 170 Ya 160 70 lah. 160 atau 170. Ya, segitu aja. Jadi nanti si kamar mandinya itu hanya akan sepotong saja Kang Asep. Tidak full sampai dengan ke atas. Oh iya. Mengingat sekali lagi tadi biaya kita berat. Ya, berat di biaya. Jadi kalau seperti itu plester hanya di dalam saja. Paling kalau yang luar itu hanya bagian depan. Ya, betul sekali. Yang luar hanya bagian depan sebelah sini ke sana. Jadi kalau yang nyender ke dinding sebelah sini, itu jelas tidak perlu diplester, kan rapat sama ini. Betul. Gitu, rapat sama dinding yang sebelah sini ke bilik. Udah gitu aja. Nah, tadi yang konsep Kang Asep, yang kalau Kang Asep kan ini mau dibongkar kan? Betul. Mau diganti. Ya. Mau diganti itu repot Kang. Baik, repot, itu biayanya tambah banyak. Baik. Ya, sementara budget kita kembali lagi nih ya. Saya juga agak mumet nih. Tapi ya hola aja. Nah Kang Asep, jadi oh ya kawan-kawan, jadi nanti konsep kamar mandi ini cuma sepotong segini nih tingginya nih. Ya, tidak sampai full ke atas sebagaimana rumah Kang Hendar, Muhammad Holil atau Kang Dadi. Ya. Nah, jadi segitu aja. Cobi Mak, eta. Mak, coba ke sini Mak. Coba Mak ke sini. Bawa sini Mak, sini sebelah sini. Di mana? Sini Mak, nyarane ka dia. 5. Ya, nah, dia pendek. Ya segini lah. Cukup, iya cukup. Udah gitu aja Kang Asep, ya. Yang penting kita sekarang manfaatnya aja, Kang. Baik. Ya, manfaatnya. Jadi si emak yang dapurnya tadinya lantainya tanah, insya Allah kita akan pluring. Yang tadinya kamar mandinya hanya dengan plastik, insya Allah nanti akan punya kamar mandi sendiri, termasuk WC dan juga klosetnya. Dah gitu aja Kang Asep ya. Saya sekarang tinggal tunggu dari Kang Asep untuk pekerjanya ya. Pekerjanya kita akan hanya menggunakan 2 saja, 1 kenek dan 1 tenaga ahli, 2 orang saja ya. Bayarannya sama seperti kemarin. Atau kalau mau diborongin, nanti saya mau mendengar berapa ya. Oke, itu aja. Kang Asep, kiranya mungkin tugasnya sudah jelas tadi ya. Kita akan membuat kamar mandi yang amat sederhana, namun manfaatnya sama. Gitu loh ya. Dan juga Mahomsah nanti akan punya dapur dengan lantai pluran. Gitu loh ya. Kita akan membuat yang sederhana, tapi manfaatnya akan sangat jauh dirasakan daripada yang sebelumnya. Nah ini kan Kang Asep nanti harus cari bahan, cari tukang ke sana sini, dan juga Kang Asep yang kemarin mengerjakan instalasi untuk sumur Kang Henda juga Kang Asep. Nah ini Kang Asep untuk biaya Kang Asep nih ya. Untuk biaya Kang Asep beli bensin ya Kang Asep ya. Terima kasih Kang Asep sudah membantu selama ini.
Kawan-kawan petualangan alam desaku, demikianlah tadi kiranya bantuan yang akan kita berikan kepada Mahomsah. Ya, sekali lagi di lingkungan ini memang hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah ya, termasuk Holil Kang Dadi. Jadi tidak banyak, dan Holil Kang Dadi Kang Hendar itu kan sudah kita bantu. Hanya Mahomsah kawan-kawan yang tidak mendapatkan bantuan ya. Jadi supaya ada sedikit keadilan, dan kebetulan Mahomsah kemarin ada keluhan mengenai dapurnya, ya udah kita bantu kawan-kawan dengan dana yang seadanya gitu loh. Nah, kawan-kawan petualangan desaku, dari beberapa komen kemarin mengenai Teh Nengsi ya, saya kiranya mungkin ada sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai teguran saya kepada si Abah pada waktu itu, yang alhamdulillah saya mendapatkan hujatan dari Bapak Ibu semuanya. Ya udahlah, nggak masalah saya dihujat kawan-kawan, yang penting masjid selesai buat saya, begitu loh. Begini kawan-kawan ya. Pada waktu itu kan saya hanya menegur si Abah dengan kata-kata yang menurut saya tidak ada yang aneh-aneh. Kata-kata yang saya sampaikan kata-kata yang sewajarnya. Dan itu juga kawan-kawan adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai penggalang dana. Perlu diketahui kawan-kawan, channel saya yang saya bangun Petualangan Alam Desaku itu berdiri kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, dan digunakan kawan-kawan untuk menggalang dana. Ya, jadi channel saya itu digunakan untuk menggalang dana. Ya, diantaranya membantu bedah rumah, ada membantu masjid, atau juga membantu musola. Nah, pada saat kemarin itu saya menggalang dana untuk membantu masjid kawan-kawan. Jadi dana saya kumpulkan masuk ke rekening saya, maka sayalah kawan-kawan yang harus bertanggung jawab atas keuangan tersebut. Sayalah kawan-kawan yang berhak mengatur semua keuangan tersebut. Mengapa demikian? Karena tanggung jawabnya berat kawan-kawan kepada donatur. Jangan sampai donatur memberikan kepercayaan kepada saya ya untuk membangun masjid. Masjid ternyata tidak jadi. Ya akibat mungkin misalnya kesalahan teknis di lapangan, pekerja yang leha-leha yang pada akhirnya banyak mengeluarkan biaya. Begitu loh kawan-kawan ya. Jadi dalam hal itu ya saya punya hak penuh untuk memberikan teguran lah kepada yang kerja, untuk ngepush yang kerja agar bekerja lebih baik lagi. Nah, makanya pada waktu itu saya agak sedikit bingung gitu loh. Saya memberikan teguran kepada yang bekerja itu kan sudah merupakan tanggung jawab saya, hak saya gitu loh sebagai yang penggalang dana. Namun apalah daya kawan-kawan, ternyata saya dirujak habis-habisan sama Bapak Ibu semuanya. Padahal saya waktu itu menyampaikan dengan bahasa yang sebaik-baiknya gitu loh. Tidak ada yang aneh gitu loh. Bahkan kemarin waktu saya menegur para pekerja yang berada di kampung saya itu dengan bahasa yang lebih tinggi lagi kawan-kawan, lebih keras lagi. Tapi dari bapak-bapak tidak ada tuh yang protes gitu loh. Nah, sementara saya menegur si Abah dengan bahasa yang baik, pada protes. Jadi pertanyaan saya, ada apa? Ada apa ini? Kok bisa terjadi seperti begitu gitu loh. Ya, nah itu yang pertama kawan-kawan. Nah, kawan-kawan petualangan alam desaku, saya mungkin akan menjelaskan pada akhirnya pembangunan masjid di di pesantren Al Ihsan As-Salafi daerah Cibeber ya. Ada seseorang yang pada akhirnya ya saya keluarkan kawan-kawan tuh, dikarenakan ya saya sudah menyampaikan dari awal, nanti pada saat finishing masjid ya ada beberapa orang tenaga kerja yang akan kami kurangi. Mengapa demikian? Sehubungan dengan pekerjaan yang sudah mulai tidak ada kawan-kawan. Nah, tiba-tiba seseorang ini kawan-kawan nih ya, seseorang ini yang saya tegur ya, seseorang ini tiba-tiba menyampaikan katanya, "Kang, jangan ada yang dikeluarkan Kang, karena kita sama-sama dari awal harus sampai dengan akhir sama-sama." Wah, saya bilang ini ilmu apa ini macam begini gitu loh ya. Tinggal di situ waktu itu tinggal ada pemasangan lisplang yang kurang lebih 3 meter kali 3 meter kawan-kawan. Tinggal masang gitu loh, tinggal potong lisplang, paku cetot-cetot gitu loh 3 meter dan sisanya adalah pengecatan. Gitu loh. Sementara tenaga kerja tidak boleh ada yang dikeluarkan, harus full sampai akhir. Ya tidak bisa. Apa iya kawan-kawan gitu loh, hanya sekedar ngecat. Kendek tugasnya hanya nuangin cat, ngucek cat ya, nih kendek nih, dikucek-kocek catnya diaduk
ya supaya merata, diaduk. Setelah diaduk diberikan kepada tenaga ahli, lalu tenaga ahli ngecat. Nah, setelah ngaduk-ngaduk cat ini yang kendek mau ngapain? Mau main HP gitu loh ya. Cuma begitu aja mau dikendekin, kan di otak saya itu udah nggak nyambung kawan-kawan gitu loh. Wah, saya bilang nih orang kok bisa begini, bisa berkata tidak boleh ada yang dikeluarkan, harus sama-sama. Padahal dari awal saya udah ngomong pada saat finishing itu pasti akan ada dikurangi, dan itu kawan-kawan lumrah terjadi ya di setiap pembangunan gitu loh. Nah, singkat cerita, dia tidak mau ada yang dikeluarkan, akhirnya minta borongan. Kang, ya udah kalau gitu ini finishing ini minta borongan aja. Saya bilang berapa nilainya? Mereka minta 20 juta. Wah, saya sampai terpental kawan-kawan. Wah, saya bilang tinggal ngecat doang begini dan mungkin ada beberapa pemasangan listrik minta 20 juta. Saya bilang, wah nggak bisa Pak, saya bilang nggak bisa begini. Ini tetap harus ada yang dikurangin, saya bilang nggak bisa. Saya budgetnya mepet, saya bilang nggak bisa begitu. Oh, malah orang tersebut kawan-kawan dengan dengan nada tinggi, agak temperamen lah gitu ya, dengan nada tinggi. Ya udah, kalau gitu sekarang kita udah nggak usah kerja semuanya, ya pecat aja semuanya. Wah, saya bilang, saya makin kaget. Ini orang udah dikasih masjid kawan-kawan, ya didanain sama kita masjidnya untuk mereka. Ada bahasa seperti begitu. Wah, saya bilang nih orang benar-benar tidak tahu diri, saya bilang. Gitu loh. Ya, masjid-masjid untuk mereka. Malah sebaiknya kawan-kawan, ya. Mestinya begini mungkin ya, Kang. Sehubungan ini udah tinggal finishing aja, ya. Ya udah Kang, untuk finishing mah nggak apa-apa, dikerjakan gotong royong aja masyarakat di sini. Kan enak banget kawan-kawan saya mendengarnya gitu loh. Ya, masjid untuk mereka kawan-kawan gitu loh. Nah, saya bilang kok ini malah begini gitu loh. Malah udah keluar aja semuanya, nggak usah ada yang kerja, saya bilang. Mereka begitu tuh kawan-kawan, ya. Ini sekarang kan pengerjaan tinggal pemasangan lisplang. Saya tanya, itu pemasangan lisplang paling 3 kali 3 meter. Berapa lama saya mau tanya? Saya bilang begitu. Ya karena setelah pemasangan lisplang itu akan ngecat. Berapa lama pemasangan lisplang? Lalu dia bilang dengan nyolotnya, mohon maaf, pemasangan lisplang itu nggak bisa diprediksi berapa lama. Enggak, saya bilang, saya bisa prediksi itu. Ya, pemasangan lisplang kawan-kawan 3 kali 3 meter dia nggak bisa prediksi. Kata dia, kalau harian saya nggak bisa prediksi berapa lama. Kata dia begitu. Mengapa saya bilang begitu ya? Nggak bisa diprediksi. Kan itu tinggal pemasangan lisplang aja. Lalu dia bilang kalau diborongin, ya saya bisa prediksi itu 1 hari selesai. Nah itu bisa saya bilang, gitu loh. Jadi intinya kawan-kawan saya bisa membaca. Jadi mereka bekerja itu ya gitu kawan-kawan, dilama-lamain gitu supaya apa? Supaya uang tetap terus mengalir ke mereka gitu loh. Ya, mengapa demikian? Karena susahnya mencari kerja. Gitu loh kawan-kawan. Nah, pada waktu itu ada yang ngomong tinggalin aja Kang Jerry. Kang Jerry pasti bingung. Bukan saya yang bingung kawan-kawan, tapi mereka yang bingung. Gitu loh. Kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Kalau nyari yang kerja banyak kawan-kawan. Ya, dunia ini memang sudah terbalik kawan-kawan, asli bener. Ya waktu itu saya kok aneh gitu loh, kok saya malah yang dihujat gitu loh, bukan mendukung saya yang membantu mereka. Dan akhirnya pada akhirnya mereka seperti itu kawan-kawan tuh, pembangunan Masjid Al Ihsan As-Salafi ada ricuh-ricuh. Mereka nggak mau dikurangin, mereka minta dengan borongan biaya tinggi, ya terus pemasangan lisplang 3 kali 3 meter saja mereka nggak mau prediksi berapa lama. Ya kalau diborongin katanya 1 hari, setengah hari juga beres. Aduh, saya bilang kawan-kawan, nah itulah kawan-kawan mengapa saya selalu memberikan teguran kepada orang-orang yang bekerja. Karena saya tahu kawan-kawan, ya, budaya etos kerja bangsa kita ini saya sangat tahu kawan-kawan, ya, dibikin lama, ya. Proyek seharusnya selesai 13 hari, coba bikin 20 hari. Harusnya 20 hari, bisa nggak dibikin 1 bulan, ya. Karena sulitnya mencari pekerjaan kawan-kawan. Nah itulah kawan-kawan. Jadi kalau saya memberikan teguran itu sudah berbagai dengan analisa saya kawan-kawan. Ya, dengan analisa, diperhatikan, dilihat, dicerna, ditimbang, lalu saya putuskan. Jadi tidak sembarangan. Begitu juga kemarin yang saya ngobrol kepada Teh Nengsi. Ya itu saya sudah berdasarkan pengamatan dan berulang-ulang kali memberikan teguran. Gitu loh. Ya. Dan kemarin yang terakhir, mengapa dipublikasikan kembali? Kan untuk dijelaskan kepada publik.
supaya tidak terjadi salah paham. Gitulah kawan-kawan ya. Jadi itulah kawan-kawan cerita mengenai akhir daripada pembangunan di Masjid Al Ihsan As-Salafi ya. Waktu itu saya dirujak habis-habisannya, sudahlah yang penting masjid beres. Dan alhamdulillah kawan-kawan ya, meskipun banyak sekali rintangan dalam pembangunan tersebut, yang penting sekarang masjid beres, bisa dinikmati oleh masyarakat di sana, dan insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kiamat kepada para donatur dan juga penonton petualangan alam desaku. Ya kawan-kawan ya. Nah terus selanjutnya kawan-kawan, dalam setiap pembangunan bedah rumah ya, saya tidak bisa mengspesialkan bahwa yang kita bedah rumahnya jangan sampai hatinya itu kesentuh seperti nanti tersakiti, nggak bisa. Waktunya saya omelin kawan-kawan ya, gitu loh ya. Saya sering sekali kawan-kawan ngomelin yang saya berikan itu. Diomelin dalam arti begini kawan-kawan. Contoh saya ngomelin Kang Cep nih ya, ngomelin Kang Cep yang berada di Panagan. Saya omelin kawan-kawan tuh ya. Saya sudah bilang ke Kang Cep dan kepada para calon pegawainya, Kang, nanti bekerjanya setelah barang-barang dari material datang semua. Nanti Akang baru bekerja kurang lebih hari Rabu lah ya gitu karena saya melakukan pemesanan lalu nanti ada pengiriman. Ya, saya hari itu berbicara hari Sabtu kawan-kawan ya, jadi supaya kumpul semua ya. Hari Selasa dan antara Rabu lah ya, mereka mulai bekerja. Intinya mereka mulai bekerja setelah barang-barang itu ada kawan-kawan. Entah mengapa waktu itu saya tiba-tiba ingin sekali berkunjung ke Panagan kawan-kawan ya. Alangkah kagetnya saya kawan-kawan, barang belum datang, yang bekerja sudah berjalan 2 hari di situ. Saya kaget, kalian mau mengerjakan apa? Barangnya belum ada. Ya kata Kang Cep, ini Pak, kita ngerjain yang ada-ada aja di sini. Aduh, saya bilang ampun kawan-kawan. Saya omelin habis-habisan kawan-kawan. Semua yang ada di sana. Gitu loh. Kalian bekerja apa? Jangan menganggap bahwa oh ini uang dari donatur, bisa seenak-enaknya, bisa poya-poya. Nggak ada yang kontrol. Wah bahaya. Di bawah saya itu jangan berharap seperti begitu. Gitu loh ya. Jadi barang belum datang, Kang Cep udah kerja dengan 2 orang tukang. Innalillahi kawan-kawan. Saya mencak-mencak. Lalu mau mengerjakan apa? Hanya mengerjakan yang ada aja di situ. Aduh. Jadi kerjanya cuma ketok, ngerokok, ngomong ngalor ngidur. Akhirnya kawan-kawan pada waktu itu saya bubarin. Udah saya bilang nggak bisa ini, jangan diterusin. Barang belum datang saya bilang. Besok baru akan datang semuanya. Ya saya sudah perintahkan nanti kalau barang datang baru dikerjakan. Dan kadang-kadang mereka kalau dikasih nasihat begitu kawan-kawan, kalau dikasih pesan akhirnya salah gitu loh ya, seperti begitu kawan-kawan. Jadi dalam hal pembangunan bedah rumah itu saya suka cerewet karena saya tahu kapasitas mereka gitu loh kawan-kawan. Saya suka cerewet ngomong ke sana sini ya karena banyak sekali pengalaman seperti itu kawan-kawan. Saya ngomong dulu waktu Kang Aib, tolong ini yang dicat di sebelah sini dulu ya, karena budget sudah tidak ada, catnya ini tinggal sedikit. Suruh dicat yang sebelah kanan, dia ngecat yang sebelah kiri kawan-kawan. Yang sebelah kiri ini maksud saya jangan dicat dulu karena ini terhalang. Yang kanan dulu aja, yang paling nampak dari depan. Innalillahi, suka nggak didengerin kawan-kawan. Saya omelin Kang Aib tuh, kamu ini kok tidak mendengarkan saya, udah ketahuan ini budget sedikit ya. Yang ini kan kalau tidak dicat juga nggak apa-apa karena tidak kelihatan. Yang depan ini yang harus dicat, malah yang belakang dulu. Aduh ya Allah ya Tuhan ya. Ya saya suka ngoceh-ngoceh lah kawan-kawan di situ karena kesalahan-kesalahan seperti itu ya banyak terjadi kawan-kawan. Jadi saya berkesimpulan saya sangat tahu kapasitas mereka gitu loh. Ya untuk itu ya kalau saya cerewet macam-macam ya itu untuk kebaikan mereka semua ya. Toh juga saya cerewet sama yang punya penerima donasi rumah misalnya. Saya cerewet sama yang punya yang penerima donasi rumah ya, rumah untuk mereka gitu loh. Saya cerewet ke sini ya untuk kebaikan mereka gitu. Saya cerewet kepada pembangunan masjid ya itu juga untuk kebaikan mereka. Semuanya untuk kebaikan mereka. Yang saya rasakan ya gini-gini aja kawan-kawan kalau untuk saya mah gitu. Tapi kadang-kadang saya dirujak sama kawan-kawan ya nggak apa-apalah. Yang penting mereka sekarang Holil, Kang Dadi, Kang Hendar hidup bahagia ya. Masjid Pesantren Al Ihsan As-Salafi punya masjid yang sangat bagus. Ya di kampung saya juga alhamdulillah terima kasih banyak gitulah. Ya saya kawan-kawan nggak apa-apalah dirujak
dihujat sama kawan-kawan nggak apa-apa. Ya, jadi kawan-kawan, dalam konteks ini saya suka cerewet, bukan saya seolah-olah seperti bos, bukan seolah-olah mereka seperti bawahan saya, tidak seperti begitu kawan-kawan. Akan tetapi saya sangat tahu persis etos kerja mereka, budaya kerja mereka, yang kalau kita tidak berikan arahan, tidak kita tekan, itu akan merugikan kita semua. Gitu loh kawan-kawan ya. Jadi insya Allah dalam segala bertindak saya sudah mengamati ya, saya sudah berulang kali untuk menyampaikan teguran. Ya kalau teguran itu tidak dijalankan atau selalu diindahkan oleh mereka, ya terpaksa saya minta bantuan kepada para penonton ya dengan menampilkan teguran tersebut. Akan tetapi malah saya yang dirujak kawan-kawan. Ya sudahlah ya, saya ikhlas. Yang penting kawan-kawan tetap setia bersama Petualangan Alam Desaku. Insya Allah mudah-mudahan saya udah umur panjang, saya akan terus membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Demikianlah kawan-kawan kiranya cerita suka duka saya membangun bedah rumah, membangun musola, membangun masjid. Ya, meskipun saya lelah, kadang jauh seperti sekarang ini berada di Purabaya, namun saya akan tetap semangat kawan-kawan. Ya, sekali lagi Rebu Nuhun Laksa Ketika Bingahan, beribu terima kasih kepada seluruh donatur Petualangan Alam Desaku. Mudah-mudahan sehat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dikabulkan segala keinginannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.